Pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang meninggalkan perasaan berat di dalam hati, seolah-olah Anda telah menjadi bagian darinya? Sebuah cerita di mana semuanya dimulai dengan tenang, hampir biasa saja, dan kemudian secara bertahap terurai menjadi jalinan perasaan, kesalahan, dan keputusan yang kompleks yang tidak dapat diubah lagi. Cerita-cerita seperti itu tidak mengumumkan diri mereka dengan keras. Mereka terjadi dengan tenang, hampir tanpa disadari, tetapi mereka meninggalkan bekas yang abadi. Itu adalah malam yang biasa, hampir pukul 11 malam. Ruangan itu diterangi dengan lembut oleh cahaya lampu, sunyi dan lelah. Setelah seharian yang panjang, Andre berbaring di samping istrinya, menatapnya dengan tatapan yang sama, yang menyatukan cinta dan hasrat. Dia dengan tenang mencondongkan tubuh lebih dekat dan, hampir berbisik, mengatakan bahwa istrinya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Suaranya hangat dan tulus. Tetapi di balik kata-kata itu terdapat sesuatu yang lebih. Sebuah permintaan yang telah dia ulangi lebih dari sekali hari itu. Svetlana menghela napas lelah. Dia perlahan-lahan melepaskan tangan Andre dari bahunya dan menutup matanya. Tidak ada rasa jengkel dalam gerakannya. Hanya kelelahan yang dalam dan terpendam. Ia dengan tenang memintanya untuk berhenti, menjelaskan bahwa sudah terlalu larut dan ia tidak memiliki kekuatan lagi. Hari itu terlalu panjang, terlalu penuh peristiwa, dan yang ia inginkan hanyalah tidur. Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan canggung di mana kata-kata tidak lagi membantu. Andre menjauh, tatapannya diselimuti kebingungan. Ia tidak menganggap keinginannya sebagai masalah. Sebaliknya, itu adalah tindakan cinta. Ia tidak mengerti mengapa keinginannya untuk keintiman terasa seperti tekanan. Svetlana menoleh kepadanya dan mencoba menjelaskan dengan tenang. Ia berbicara dengan lembut, tetapi suaranya menunjukkan kelelahan. 3 kali dalam sehari terlalu banyak. Ia tidak menolaknya sebagai seorang pria. Ia hanya membutuhkan kedamaian dan istirahat. Tetapi kata-katanya tidak didengar. Andre berbaring di sampingnya, menatap langit-langit. Ia tidak bisa tidur. Segala sesuatu di dalam dirinya bercampur aduk. Keinginan, kebencian, kejengkelan. Ia merasa tidak dipahami. Setelah beberapa saat, ia dengan tenang bangun dan pergi ke ruang tamu. Ini bukan malam pertama seperti itu, dan juga bukan yang terakhir. Seiring waktu, momen-momen seperti itu mulai terjadi semakin sering. Svetlana mulai merasa tidak mampu mengatasinya. Pekerjaan, rumah, stres yang terus-menerus, dan tekanan ini tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Dia merasa bersalah setiap kali menolak, tetapi hasratnya perlahan memudar. Semakin Andre berusaha untuk intim, semakin jauh Svetlana darinya. Di sisi lain, Andre merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Baginya, istrinya tampak semakin menjauh, seolah-olah tembok telah tumbuh di antara mereka. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menjaga dirinya sendiri, berolahraga, mengonsumsi vitamin dan suplemen. Dia yakin dia melakukan semuanya dengan benar. Menurut pemahamannya, energi dan hasrat adalah tanda kesehatan dan cinta. Beberapa hari kemudian, Svetlana pergi dalam perjalanan bisnis. Secara resmi, itu untuk pekerjaan. Pada kenyataannya, dia hanya membutuhkan waktu sendirian, dalam keheningan, tanpa tekanan. Dia merasa bahwa jika dia tidak berhenti, dia mungkin akan hancur. Malam itu, dia menelepon ibunya. Ekaterina telah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Dia sedang minum teh dengan tenang ketika telepon berdering. Mendengar suara putrinya, ia langsung merasa khawatir. Svetlana terdiam lama, lalu menangis terseduh-seduh. Ia mengakui bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ekaterina mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Ia mengerti situasinya serius. Putrinya tidak mengeluh tanpa alasan. Setelah percakapan berakhir, ia duduk dalam diam untuk waktu yang lama.
Ia menyadari, jika tidak ada tindakan yang dilakukan, keluarga mereka bisa hancur berantakan. Ia memutuskan untuk menelepon Andre. Percakapan itu singkat, tetapi penting. Ia menyarankan agar mereka bertemu dan berbicara. Andre awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian setuju. Larut malam itu, ia tiba di tempatnya. Ia membawa keranjang buah, sebuah isyarat sederhana, hampir formal, tetapi Ekaterina segera memperhatikan keadaannya. Kesepian, kelelahan, dan semacam kekosongan batin terlihat di matanya. Mereka duduk berhadapan. Percakapan dimulai dengan hati-hati. Ekaterina berbicara dengan tenang, tanpa tekanan, menjelaskan bahwa ia ingin membantu, bukan menuduh. Ini penting. Andre terdiam lama, lalu ia mulai berbicara. Awalnya ragu-ragu, kemudian semakin terbuka. Ia mengakui bahwa ia merasa tersesat. Ia mencintai istrinya, tetapi ia tidak memahaminya. Ia mendambakan keintiman, tetapi ditolak, dan itu semakin sulit setiap harinya. Ekaterina mendengarkan tanpa menyela. Ia melihat di hadapannya bukan hanya suami putrinya, tetapi seorang pria yang benar-benar menderita. Pada suatu saat, ia dengan lembut menggenggam tangannya. Itu bukan gerakan tiba-tiba, melainkan permohonan dukungan yang tenang. Ia berkata, ia hanya membutuhkan kehangatan. Ekaterina membeku. Ia mengerti bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi, tetapi pada saat yang sama, ia merasa kasihan. Ia mencoba menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin terjadi. Tetapi di dalam dirinya pun ada kekosongan. Ia telah sendirian selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba ada seorang pria yang membutuhkannya. Momen itu menandai titik setelah semuanya berubah. Mereka tidak merencanakannya. Itu bukan keputusan yang disadari. Semuanya tampak terjadi secara alami dari kesepian, kelelahan, dan keinginan untuk rasanya perlu. Malam berlalu dalam kabut. Di pagi hari, kesadaran mulai muncul. Bersamaan dengan kehangatan, datang pula perasaan bersalah. Tetapi berhenti sudah sulit. Saat Svetlana pergi dalam perjalanan bisnis, Andrei datang lagi. Hubungan mereka menjadi rahasia, berbahaya, salah, tetapi dalam beberapa hal diperlukan bagi mereka berdua. Bagi Andrei, itu adalah pelampiasan untuk ketegangan yang terpendam. Bagi Svetlana, cara untuk merasa hidup kembali. Tetapi kisah-kisah seperti itu tidak akan selamanya tersembunyi. Suatu sore, Sofia, saudara perempuan Ekaterina, datang ke rumah. Dia masuk dengan tenang, seperti biasa, tetapi hampir segera memperhatikan sepatu pria itu. Pada saat itu, pintu terbuka. Apa yang dilihatnya tidak memerlukan penjelasan. Keheningan menyelimuti ruangan. Keterkejutan, kemarahan, ketidakpahaman, semuanya bercampur menjadi satu. Sofia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dia menatap Andre dan saudara perempuannya. Dan satu hal yang jelas di matanya, pengkhianatan. Ekaterina mencoba menghentikannya, memintanya untuk tidak memberitahu.